Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ananda dengan Ayah Henry. Hari ini hari Senin ya. Jam pertama ini saya awali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Materi hari ini masih tema 1 ya, subtema 1 dengan temanya, judulnya Selamatkan Makhluk Hidup. Nah, apabila Anda yang sudah membeli buku, silakan bisa buka ya di pembelajaran 1, pembelajaran 2, 3. Di sana ada materinya yang Ayah rangkum dan ditampilkan di sini. Nah, kali ini Ayah akan membahas tentang membuat teks laporan hasil pengamatan. Minggu kemarin Anda sudah belajar mengenai apa itu teks laporan dan ide pokok. Nah, kali ini kalian akan belajar mengenai bagaimana cara membuat teks laporan hasil pengamatan. Oke, kita lanjut. Materi hari ini akan membahas 1. Pengertian laporan pengamatan. 2. Struktur teks laporan pengamatan. 3. Ciri-ciri teks laporan pengamatan atau observasi. Nah, yang keempat, langkah-langkah membuat teks laporan hasil pengamatan. Nah, dan yang kelima, nanti Anda akan melihat contoh laporan hasil pengamatan. Ayo siapkan alat tulis kalian ya, siap-siap untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks laporan dan ide pokok. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat teks laporan hasil pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara sengaja dan terencana dengan maksud untuk mendapat informasi atas apa yang menjadi destinasi dalam pengamatan. Nah, ini pengertian dari pengamatan sendiri ya. Nah, laporan pengamatan adalah laporan atau tulisan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap objek pengamatan tertentu, seperti sebuah tempat atau suatu proses pekerjaan. Laporan pengamatan terhadap sebuah tempat, misalnya laporan pengamatan kantor kepala sekolah, ruang tunggu sekolah, lapangan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan laporan pengamatan terhadap suatu proses pekerjaan, misalnya laporan pengamatan cara membuat kopi, dan lain-lain. Nah, struktur teks laporan pengamatan diantaranya 1. Disusun dengan struktur teks pernyataan umum atau klasifikasi yang diikuti dengan aspek yang dilaporan. 2. Pernyataan umum ditulis di awal paragraf. Nah, pada tahap pernyataan umum ini yang dimaksudkan adalah suatu kata pembuka atau pengantar tentang apa yang akan dilaporkan. Nah, ini yang harus Anda ketahui, hal-hal yang ada di dalam membuat teks laporan pengamatan yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu harus ada nama kegiatan atau judulnya. Misalnya teks laporan pengamatan mengamati fasilitas yang ada di kelas 6C misalnya ya, judulnya. Nah, yang kedua, hal yang diamati atau objek. Apa yang Anda amati nanti yang akan kalian menjadikan bahan laporan. Apakah misalnya yang tadi Ayah sebutkan, misalnya yang diamatinya adalah fasilitas. Fasilitas misalnya papan tulis, meja, penghapus. Nah, itu semua harus kalian fokuskan apa yang menjadi bahan laporan. Selanjutnya, waktu pengamatan. Nah, waktu pengamatan yang kalian lakukan itu kapan? Misalnya hari Minggu, waktunya pukul 12 ya, siang atau misalnya sore gitu ya. Nah, kemudian
Tempat pengamatan, ada tempatnya juga nih, misalnya tempatnya tadi mengamati fasilitas di kelas 6C, misalnya tempatnya ya kelas 6C atau di sekolah SD YWKA. Kemudian juga ada tujuan pengamatan. Nah, ada tujuannya dalam membuat teks laporan itu, apa tujuan Anda untuk mengamati sesuatu hal ya. Misalnya tujuannya mengamati barang-barang yang ada di kelas 6C gitu ya. Nah, setelah tujuan hasil pengamatan. Nah, di hasil pengamatan ini Anda mencatat apa-apa yang Anda ketahui ya selama mengamati atau mengobservasi fasilitas ruangan kelas 6C. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Dari semua laporan hasil pengamatannya dituliskan dalam sebuah kesimpulan, satu kalimat utuh, bahkan boleh lebih ya. Nah, kemudian ciri-ciri teks laporan pengamatan. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah objektif. Nah, laporan disusun berdasarkan keadaan objek amatan tanpa ada pengaruh atau pandangan pribadi dari si penyusun. Yang kedua, faktual, artinya fakta dan disusun berdasarkan kenyataan di lapangan. Jadi tidak dibuat-buat laporannya ya, dan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sistematik. Apa itu sistematik? Nah, sistematik ini adalah sebuah laporan disusun secara teratur dan berurutan ya, dari awal sampai akhir. Nah, laporan juga sesuai dengan standar penulisan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir ada objek. Nah, objek ini seperti terlihat di atas, objek dapat diobservasi meliputi hewan, tumbuhan atau objek lain yang berada di lingkungan alam dan alam semesta. Nah, langkah-langkah membuat teks laporan hasil pengamatan ada langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama, menentukan judul teks laporan pengamatan berdasarkan objek yang ingin diamati. Kemudian membuat kerangka laporan pengamatan. Nah, membuat kerangkanya apa dulu? Tadi yang pertama judul dulu, kemudian yang kedua kerangka laporan pengamatan, dan yang ketiga membuat kalimat pembuka laporan pengamatan. Keempat, mengembangkan ide-ide yang ada dalam kerangka yang sudah dibuat. Pengembangan kerangka harus sejalan dengan tujuan. Dan yang kelima, menyusun isi sebuah laporan dengan gagasan pokok dan saran disertai alasan mengenai teks laporan. Yang keenam, membuat kalimat penutup. Kalimat penutup itu berupa kesimpulan yang diambil dari pengamatan. Nah, ini semua ini ada hubungannya yang tadi saya sampaikan mengenai struktur teks laporan pengamatan. Nah, ini ayah tampilkan contoh laporan hasil pengamatan. Di sini contohnya kebun binatang. Nah, hal yang diamati atau objeknya yaitu hewan-hewan yang ada di kebun binatang Bandung. Waktu pengamatannya misalnya nih ayah ambil hari Minggu tanggal 19 Juli ya. Tempatnya Jalan Kebun Binatang nomor 6 Lebak Siliwangi Bandung. Ini tempat kebun binatangnya ya. Kemudian tujuannya, apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui hewan langka di kebun binatang. Nah, hasil pengamatannya ini kalian boleh tuliskan selama mengamati di kebun binatang ya. Boleh di sini ditulis dulu kalimat pembukanya bahwa kebun binatang itu terletak di jalan ini ya. Kemudian ada hewan-hewannya, unggas, melata, reptil, pisces dan lainnya. Nah, ini bisa kalian tuliskan di sini. Ini sebagai kalimat pembukaan. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan kebun binatang Bandung ini memiliki luasnya juga yang harus kalian catat kalau kalian disuruh tugas mengamati hewan di kebun binatang. Berapa luasnya, apa hewannya berapa persen, tanamannya berapa persen. Nah, di sini ada ya. Kemudian apa yang menjadi ciri khas pengamatannya di sini? Nah, di sini dijelaskan bahwa di kebun binatang ini ada hewan yang dilindungi dari luar negeri. Nah, misalnya ada di sini ada unta, singa, jerapah dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh hasil pengamatannya. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini apa yang kamu tarik intinya dari hasil pengamatan ini?
Di sini contohnya hewan langka yang ada di kebun binatang Bandung jumlahnya sangat banyak. Salah satunya badak, harimau, gajah, babi rusa, burung merak, dan kasturi. Selain hewan langka yang berasal dari Indonesia, di kebun binatang ini juga terdapat koleksi hewan di luar negeri seperti unta, singa, jerapah, dan masih banyak lagi. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya ini mewakili semua yang ada di hasil pengamatan. Nah, arti lainnya bisa ini rangkumannya ya. Jadi kesimpulan itu Anda bisa merangkum poin-poin utama atau ide pokoknya. Nah, ide pokok di sini atau gagasan pokoknya tulis lagi, cantumkan lagi kesimpulan atau apa yang menjadi pikiran utama, ide pokok dari semua ini apa, misalnya ya ini membahas hewannya, dan juga di sini keunggulannya ini hasil pengamatan yang khas dari kebun binatang ini adalah ada hewan luar negerinya. Nah, kalian bisa tulis di kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. Nah, itulah pembahasan tentang cara membuat teks laporan hasil pengamatan. Apakah kalian mengerti? Nah, pasti ada yang mengerti, ada yang tidak ya. Silahkan kalau yang tidak mengerti boleh kalian tanya melalui WhatsApp ya, atau di grup, silahkan. Nah, selanjutnya sekarang coba kalian buat laporan hasil pengamatan dari video berikut ini. Nah, nanti Ayah akan tampilkan videonya. Nanti kalian amati video itu dari awal sampai akhir tentang apa. Kemudian kamu buat teks laporannya seperti yang tadi dicontohkan oleh Ayah ya. Nah, tugas ini tadi yang udah saya sampaikan, amati video tadi, kemudian buat laporan teks pengamatannya. Nah, dikerjakan di buku tugas kalian ya. Nanti dicatat, kemudian boleh di upload di Classroom. Selamat mengerjakan ya. Oke, mungkin itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.